I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts on the block, wear that thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas mengenai teori analisis Markov. Analisis Markov disebut sebagai proses stokastik, yaitu merupakan suatu bentuk khusus dari model probabilistik. Proses stokastik merupakan suatu proses perubahan probabilistik yang terjadi secara terus-menerus, di mana perubahan-perubahan variabel di masa yang akan datang didasarkan atas perubahan-perubahan variabel di waktu yang lalu. Proses analisis Markov terdapat 3 prosedur utama untuk dilakukan, yaitu yang pertama, menyusun matriks probabilitas transisi. Yang kedua, menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang. Yang ketiga, menentukan kondisi steady state. Ciri-ciri analisis Markov yang pertama, bila diketahui status suatu kondisi awal, maka pada kondisi periode berikutnya merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas, yang disebut dengan probabilitas transisi. Yang kedua, probabilitas transisi tidak akan berubah untuk selamanya. Yang ketiga, probabilitas transisi hanya tergantung pada status awal. Menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang. Informasi yang dihasilkan dari analisis Markov adalah probabilitas suatu state pada periode ke depan. Informasi ini dapat digunakan oleh manajer untuk membantu pengambilan keputusan dengan cara memperkirakan perubahan-perubahan variabel di waktu yang akan datang berdasarkan atas perubahan-perubahan variabel di waktu yang lalu. Menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang terdapat 2 cara untuk menemukan informasi tersebut, yaitu probabilitas tree, yaitu cara yang mudah untuk menggambarkan sejumlah terbatas transisi dari suatu proses Markov. Yang kedua, perkalian matriks, yaitu suatu operasi biner yang menghasilkan suatu matriks dari 2 matriks dengan entry dalam suatu medan, atau secara lebih umum dalam suatu langgangan atau bahkan suatu semi-langgang. Aspek penting dalam teori analisis Markov yang pertama, rantai Markov. Dalam teori ini, perubahan keadaan sistem dinyatakan dalam bentuk rantai Markov. Rantai Markov adalah urutan keadaan atau peristiwa yang memenuhi sifat keadaan Markov. Yang kedua, matriks transisi, yaitu matriks transisi ini disebut juga sebagai matriks probabilitas transisi. Dengan matriks transisi, kita dapat memodelkan perubahan keadaan sistem dari satu waktu ke waktu berikutnya. Yang ketiga, distribusi keadaan. Distribusi keadaan menggambarkan probabilitas dalam keadaan sistem pada suatu waktu tertentu. Dengan menggunakan matriks transisi, kita dapat menghitung distribusi keadaan sistem pada waktu berikutnya. Yang keempat, ergodisitas, yaitu dalam rantai Markov erodik. Yang keempat, ergodisitas, yaitu dalam rantai Markov ergodik, probabilitas keadaan pada akhirnya akan mencapai distribusi stabil yang tidak berubah. Yang kelima, aplikasi. Teori analisis Markov digunakan dalam berbagai konteks, seperti dalam permodelan jaringan komputer, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu lingkungan, dan banyak bidang lainnya.